Pembagian pada perpangkatan. Ada dua bahasan yang akan dibahas pada pembagian ini, yaitu menghitung nilai pembagian pada perpangkatan dan menyederhanakan pembagian pada perpangkatan. Jadi ada dua ya, menghitung nilai dan menyederhanakan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah menghitung nilai pembagian pada perpangkatan. Nah, di sini juga sudah ada 3 soal yang telah saya siapkan. Untuk menyelesaikan soal pembagian pada perpangkatan, langsung saja kita lihat soal yang pertama. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Jadi untuk menyelesaikannya sama seperti pada perkalian, tinggal kita ubah menjadi perkalian berulang. Dan apabila pembagian, lebih enak kita buat dalam bentuk dalam bentuk pecahan. 3 pangkat 5 per 3 pangkat 2. Setelah itu kita ubah ke dalam bentuk perkalian berulang. 3 pangkat 5 itu adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 5 kali berulang ya, per diulang sebanyak 2 kali karena dia 3 pangkat 2. Bisa kalian kalikan dulu. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 243 dibagi 9, sehingga nanti hasilnya akan ketemu 27. 9 ini 3 kali 3 ya. Tapi cara ini terlalu lama karena kalian harus mengalihkan dulu. 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Pembagian ini akan lebih mudah apabila menggunakan cara penyederhanaan seperti ini. 3 asal dia perkalian ya, kita coret 1 sama 1 yang bawah, 1 atas 1 bawah, 1 atas 1 bawah. Masing-masing 3 bagi 3 ini hasilnya 1 ya. Ini 1, 3 bagi 3, 1 dan 1. Sehingga tersisa hanya bagian atas. 3 kali 3 adalah 9, dikali 3 adalah 27. Per yang bawahnya udah dicoret semua, sisa 1 kali 1 sama dengan 1, sehingga hasilnya adalah 27. Sama kan dengan cara kalian mengalihkan? Tapi dengan cara ini lebih mudah. Nah, jadi nilai dari 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2 adalah 27. Lanjut ke soal yang kedua. Negatif 4 pangkat 6 per negatif 4 dipangkatkan 4. Sama, tinggal ubah menjadi perkalian berulang. Negatif 4, ingat yang dikalikan berulang adalah negatif 4. Karena negatif kita beri tanda kurung ya. Sebanyak 6 kali. Dikali negatif 4 dikali negatif 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 per negatif 4 sebanyak 4 kali. Dikali negatif 4, dikali lagi negatif 4, dikali lagi negatif 4. Tanda kali kita bisa menggunakan tanda titik untuk pengganti ya, tapi di sini saya menggunakan perkalian silang atau cross. Saya menggunakan cara yang mudah seperti nomor 1 tadi, hanya dengan mencoret 4 yang ini dicoret sama yang ini, sehingga sisa 1 dibagi sama-sama dibagi negatif 4, 1 ini juga 1, ini dengan ini, atas dengan bawah. Jadi ingat pasangannya 1 atas 1 bawah, sehingga tersisa negatif 4 yang kita hitung yang belum kita coret ya, sehingga tersisa negatif 4 dikali negatif 4. Negatif dikali negatif ingat positif. 4 kali 4 16. Per yang bawah sudah habis tercoret semua, sisanya 1 kali 1 kali 1 kali 1 per 1. 16 per 1 sama dengan 16. Nggak muat ya, kita tuliskan di bawahnya saja, sama dengan 16. Jadi negatif 4 pangkat 6 per negatif 4 pangkat 2 nilainya adalah 16. Sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. P pangkat 2 per P pangkat 4. P pangkat 2 kita buat perkalian berulang, artinya P kali P sebanyak 2 kali. P pangkat 4, P kali P sebanyak berapa kali? Iya benar, 4 kali, karena dia pangkat 4 ya, pernya kurang panjang. Tinggal kita coret 1 pasangan di atas dengan 1 di bawah. Ingat pasangannya 1 atas 1 bawah. P ini dengan P ini sisa 1. P dan P 1 karena dia sama-sama dibagi P ya.
Sudah tidak ada lagi pasangannya. 2 ini tidak bisa dicoret karena tidak ada pasangan di atas. Sekarang kita tulis tanda pernya. Kita selesaikan yang atas dulu. Yang atas tersisa 1 kali 1. Jadi penggantinya ini yang kita kalikan ya. 1 kali 1 adalah 1. Kemudian yang bawah 1 kali 1, 1. P kali P menjadi P pangkat 2. Jadinya 1P pangkat 2. Tetapi 1 di bagian depan apabila ada variabel tidak perlu ditulis, sehingga hasilnya hanya 1 per P pangkat 2. Nah, seperti ini caranya. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana menyederhanakan pembagian pada perpangkatan. Jadi untuk menghitung nilai sudah saya jelaskan, selanjutnya adalah menyederhanakan pembagian pada perpangkatan. Untuk menyederhanakan pembagian pada perpangkatan, kalian harus memperhatikan sifat pembagian pada perpangkatan yang saya beri tanda kotak. Ada 2 sifat di situ. Sifat yang pertama, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Sebenarnya sifat yang pertama dan kedua ini sama saja. Hanya saja pembagiannya ditulis dalam perbagian titik untuk yang pertama, yang kedua ditulis dalam bentuk per. Jadi intinya sama ya, satu sifat aja sebenarnya. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Dengan catatan kalian harus perhatikan bilangan ini harus sama. Jika bilangannya berbeda, maka sifat ini tidak berlaku. Jadi mirip seperti pada sifat perkalian, hanya saja pada perkalian dia ditambah pangkatnya, sementara pada pembagian pangkat dikurang. Yuk langsung kita coba kepada contoh soal. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Ingat di sini kita tidak mencari nilai, tidak menghitung nilai, tapi kita menyederhanakan pangkat. Sama-sama 3, maka kita bisa buat dalam bentuk pengurangan pangkatnya. 5 kurang 2, sehingga menjadi 3 pangkat 3. Jadi 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2, pangkat sederhananya adalah 3 pangkat 3. Berikutnya soal yang kedua, negatif 4 dipangkatkan 6 per negatif 4 dipangkatkan 4. Sama saja, karena bilangannya sama-sama negatif 4, jadi intinya bilangan pokok atau bilangan dasarnya harus sama ya, maka dia bisa kita nyatakan negatif 4 pangkat 6 kurang 4. Jadi yang atas kurang yang bawah, pangkat atas dikurang pangkat bawah, sehingga menjadi negatif 4 pangkat 2. Nah, ini bentuk sederhana. Tidak perlu kita hitung berapa 3 pangkat 3, karena kita hanya menyatakan pangkat sederhana. Negatif 4 dipangkatkan 2 juga tidak perlu kita hitung nilainya, karena kita menyatakan dalam pangkat sederhana saja, tidak menghitung nilai. Kemudian nomor 3, P pangkat 2 per P pangkat 4. Sama-sama P, berarti bisa kita buat dalam bentuk pengurangan. P pangkat 2 kurang 4. Berapa 2 kurang 4? Ayo berapa? 2? Salah, 2 kurang 4 bukan 2. 2 kurang 4 adalah negatif 2. Ingat operasi hitung bilangan bulat ya. Nah, seperti ini cara menyederhanakan pembagian pada perpangkatan. Ada satu soal lagi yang harus kalian pelajari untuk menyederhanakan pembagian pada perpangkatan. Baik, soal yang keempat kita akan menyederhanakan A pangkat 5 B pangkat 2 per 2A pangkat negatif 3 B pangkat negatif 2. Nah, bagaimana jika kita mendapatkan soal seperti ini dan harus menyederhanakannya? Jadi caranya mudah. Jika tersambung seperti ini tidak ada tanda apa-apa di tengahnya, artinya dia perkalian ya. A pangkat 5 artinya A pangkat 5 dikali B pangkat 2 per 2 dikali A pangkat negatif 3 dikali B pangkat negatif 2. Kita sudah mempunyai sifat-sifat pembagian yang di dalam kotak hijau pada tulisan ungu. Kita tinggal memanfaatkan itu. Tinggal kita tulis yang sama. Yang sama adalah A. A pangkat 5 per itu berarti dia dibagi, maka dikurang. A dan A. Pangkat 5 dan pangkat negatif 3. Tinggal kita kurangkan pangkatnya, dikurang. Hati-hati ya, bukan kurang 3, tapi kurang negatif 3. Dikurang negatif 3. A pangkat 5 kurang ini sebagai tanda baginya, negatif 3 adalah pangkat yang bawah, dikali
B pangkat yang di atas itu 2, yang atas kurang bawah ya, dikurang yang bawah negatif 2. Kurang negatif 2. Kemudian 2-nya bagaimana? 2 tidak ada pasangannya, dia sendiri dan posisinya di bawah, tetap per 2. Jadi kita letakkan sesuai posisinya. Lalu kita selesaikan lagi. A pangkat 5 kurang negatif 3. Ingat operasi hitung bilangan bulat. 5 kurang negatif 3, 2 tanda berdekatan menjadi tambah. Sehingga ini menjadi 5 tambah 3. 5 tambah 3 berapa? 5 tambah 3? 5 tambah 3 adalah 8. Jadi ini A pangkat 8. Pangkat 8 dikali B. Selanjutnya 2 kurang negatif 2. Hati-hati mengurangkan bilangan bulat. 2 tanda berdekatan kita selesaikan dulu, menjadi 2 tambah 2. 2 tambah 2 adalah 4. Sehingga menjadi B pangkat 4 per tidak ada pasangannya ya, sudah seperti ini saja. Nah, ini adalah bentuk sederhana dari soal nomor 4. Jadi bentuk sederhana dari A pangkat 5, B pangkat 2 per 2A pangkat negatif 3, B pangkat negatif 2 adalah A pangkat 8 kali B pangkat 4 per 2. Perkalian boleh tidak dituliskan sehingga dia jadi seperti ini. A pangkat 8, B pangkat 4 per 2. Atau mungkin ada juga yang menuliskan seperti ini. 1 per 2, A pangkat 8, B pangkat 4. Kenapa bisa seperti ini? Karena di atas ini ada 1 tetapi tidak dituliskan ya. Nah, demikian cara menyederhanakan pembagian pada perpangkatan kita dan juga cara menghitung nilai pembagian pada perpangkatan. Semoga bermanfaat.